Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal SKB CPNS, khususnya bidang pengendali OPT ya, dengan materi pengamatan OPT dan DPI atau dampak perubahan iklim, dengan pembahasan lengkapnya ya. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, agar subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Pengamatan merupakan komponen penting dan mendasar dalam sistem perlindungan tanaman. Jenis tanaman yang diamati adalah jenis tanaman pangan utama. OPT yang menyerang masing-masing komoditas sangat banyak. Di bawah ini merupakan OPT utama yang menyerang komoditas tanaman kedelai kecuali titik-titik. A. Ulat jengkal, B. Lalat kacang, C. Tungau merah, D. Penggulung daun, atau E. Penggerek polong. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya ya. Oke, kita bahas ya. OPT yang menyerang masing-masing komoditas itu kan sangat banyak, sehingga untuk memudahkan pelaporan dan analisa ditetapkan OPT utama saja ya. OPT utama pada komoditas tanaman pangan itu seperti tabel yang ini ya. Yang ditanya di bawah ini merupakan OPT utama yang menyerang komoditas tanaman kedelai. Berarti langsung saja kita cari komoditas kedelainya yang ini ya. OPT utamanya itu adalah ulat gerayak, penggerek polong, kita samakan seperti opsinya ya, berarti ini yang E ya. Ya. Kemudian tikus, penggulung daun, berarti ini yang D. Kemudian lalat kacang, berarti yang B. Dan ulat jengkal, berarti dia yang A. Yang ditanya di sini adalah yang kecuali, berarti dia yang C ya, tungau merah. Kalau tungau merah itu merupakan OPT utama dari komoditas ubi kayu ya. Tabel ini berdasarkan Juknis Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI tahun 2021 ya. Ini merupakan revisi Juknis tahun 2018 yang disusun sebagai pedoman bagi petugas perlindungan di pusat maupun daerah dalam menerapkan sistem perlindungan tanaman pangan secara terpadu. Kalau pengen tahu mengenai Juknis Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI tahun 2021 ini, nanti linknya saya letakkan di deskripsi ya. Jadi di bawah ini yang merupakan OPT utama yang menyerang komoditas tanaman kedelai, itu yang kecuali adalah yang C, tungau merah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Laporan hasil pengamatan merupakan informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana operasional perlindungan tanaman. Laporan setengah bulanan yang dibuat oleh POPT dikirim kepada titik-titik. A. KCD. KCD ini merupakan singkatan dari kantor cabang dinas ya. Lalu B. UPTD. UPTD ini singkatan dari unit pelaksana teknis dinas. Kemudian C. Mantri Tani, D. Koordinator POPT, atau E. Semua jawaban benar. Ya, laporan setengah bulanan adalah laporan hasil pengamatan keliling atau patroli dan pengamatan petak tetap serta rekapitulasinya yang disampaikan setiap setengah bulan ya. Laporan setengah bulanan ini dikirim paling lambat tanggal 1 dan 16 setiap bulan kepada Mantri Tani atau KCD atau UPTD dan koordinator POPT. Jadi laporan setengah bulanan yang dibuat oleh POPT dikirim kepada yang opsi A sampai D itu benar. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, semua jawaban benar ya. Sebagai tambahan, laporan tersebut berisi informasi mengenai lokasi pengamatan, komoditas, luas pertanaman, varietas dan umur tanaman, jenis OPT, luas kerusakan akibat OPT, gangguan fisiologis, bencana alam, dan banjir atau kekeringan, sisa periode sebelumnya, luas terkendali atau surut atau pulih, luas pengendalian atau upaya penanganan,
intensitas serangan, kepadatan populasi OPT, dan musuh alami. Paham ya? Jadi laporan setengah bulanan itu dikirim kepada Mantri Tani atau KCD atau UPTD dan koordinator POPT. Kita lanjut ke nomor 3. Pengamatan unsur iklim bertujuan untuk mengetahui kondisi keadaan iklim. Dilakukan dengan menggunakan titik-titik. A. Hygrometer, B. Wolfram, C. Actinograph bimetal, D. Penakar hujan observatorium, atau E. Automatic water level recorder. Ya, pengamatan unsur iklim bertujuan untuk mengetahui kondisi keadaan iklim. Ya, pengamatan unsur iklim dilakukan secara rutin tergantung jenis unsur iklim yang diamati, antara lain curah hujan, kelembaban, suhu, penguapan udara, intensitas matahari, kecepatan, dan arah angin. Ya, pengamatan unsur iklim dilakukan dengan menggunakan penakar hujan observatorium atau OBS atau Automatic Weather Station atau AWS. Pengamatan unsur iklim tersebut juga bisa dilakukan dari sumber data lainnya, antara lain dari Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus atau SMPK. Jadi pengamatan unsur iklim itu dilakukan dengan menggunakan penakar hujan observatorium atau Automatic Weather Station. Di antara opsi A sampai opsi E itu yang ada itu adalah yang ini ya, penakar hujan observatorium. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, ya. Kalau untuk opsi A ini, hygrometer itu merupakan alat untuk mengukur kelembaban udara relatif. Kemudian untuk opsi B, Wolfram itu adalah alat untuk memadatkan permukaan tanah atau aspal, ya. Wolfram ini sering digunakan ketika membuat sebuah jalan raya, ya. Kemudian untuk opsi C, Actinograph bimetal itu adalah alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari, ya. Kemudian untuk opsi E, Automatic Water Level Recorder itu adalah alat pengukur tinggi muka air. Alat ini merupakan salah satu upaya penanganan banjir. Paham ya? Jadi kalau alat untuk pengamatan unsur iklim itu adalah yang D ya, penakar hujan observatorium. Kita lanjut ke nomor 4. Penaksiran luas serangan OPT atau DPI pada pengamatan keliling dilakukan dengan cara titik-titik. A. Pengamatan populasi, B. Pengamatan tikus secara sensus, C. Mengamati keadaan pertanaman, D. Pengamatan keliling di persemaian, atau E. Pengamatan rumpun contoh pertanaman. Ya, kita bahas ya. Pengamatan keliling bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun informasi tentang luas pertanaman terserang OPT, luas pengendalian, luas area luas pada dan luas kerusakan tanaman akibat DPI, serta penggunaan penyimpanan pestisida ya. Penaksiran luas serangan OPT atau DPI pada pengamatan keliling dilakukan dengan cara itu yang pertama adalah menentukan hamparan penaksiran. Menentukan hamparan penaksiran ini yaitu hamparan petanaman dengan batas-batas yang jelas ya, antara lain perkampungan, tanaman lain, sungai, jalan, dan lahan kosong. Kemudian yang kedua, membagi hamparan penaksiran menjadi subhamparan penaksiran yang ditandai oleh batas alami. Ini apabila intensitas serangan OPT-nya itu bervariasi, ya. Kemudian yang ketiga, mengamati keadaan pertanaman. Ini untuk mengetahui intensitas serangan atau kepadatan populasi OPT sasaran, terkenal DPI, varietas, dan umur tanaman. Kemudian yang keempat, menaksir luas serangan OPT berdasarkan intensitas serangan. Ini apabila terjadi serangan lebih dari satu OPT, maka penaksiran dilakukan terhadap OPT utama dengan intensitas serangan tertinggi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menaksir luas puso akibat serangan OPT pada tiap hamparan. Ini berdasarkan penjumlahan spot-spot puso yang ditemukan ya.
Apabila ditemukan spot puso, misalnya 1 meter kuadrat yang menyebar dalam satu hamparan, maka spot puso tersebut harus dihitung dulu jumlahnya dan dikeluarkan dari luasan hamparan tersebut ya. Jadi di antara kelima cara penaksiran luas serangan OPT dan DPI pada pengamatan keliling itu, yang sesuai untuk opsi A sampai opsi E itu adalah yang mengamati keadaan pertanaman. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ya. Penaksiran luas serangan OPT atau DPI pada pengamatan keliling dilakukan dengan cara mengamati keadaan pertanaman. Paham ya? Soal berikutnya nomor 5. Salah satu gangguan fisiologis kerusakan tidak langsung akibat dampak perubahan iklim adalah tanaman bergejala merah dan merana. Ini disebabkan oleh titik-titik. A. Salinitas tinggi, B. Keracunan ZFE, C. Karena tergenang air, D. Angin atau hujan sehingga bulir menjadi hampa, atau E. Pembusukan bahan organik yang belum sempurna selama pengolahan tanah. Ya, kerusakan tanaman tidak langsung adalah kerusakan tanaman yang terjadi secara tidak langsung akibat dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis tanaman atau tanaman tumbuh tidak normal atau abnormal ya. Gangguan fisiologis apabila tanaman bergejala merah dan merana itu karena pembusukan bahan organik yang belum sempurna selama pengolahan tanah ya. Suhu di sekitar perakaran meningkat akibat proses pembusukan bahan organik. Jadi gangguan fisiologis kerusakan tidak langsung akibat dampak perubahan iklim adalah tanaman bergejala merah dan merana itu disebabkan oleh yang E ya, pembusukan bahan organik yang belum sempurna selama pengolahan tanah. Kalau untuk opsi A ini, salinitas tinggi, itu dia mengakibatkan tanaman bergejala putih pada daun. Kalau untuk opsi B, keracunan ZFE, itu mengakibatkan asam-asaman. Kalau untuk opsi D, angin atau hujan sehingga bulir menjadi hampa, itu dia mengakibatkan gagal penyerbukan ya. Sedangkan untuk opsi C, itu juga dia bisa mengakibatkan asam-asaman juga ya. Paham ya? Soal nomor 6. Perhatikan tabel 7 rumpun contoh berikut ini. Untuk kategori penilaian serangan hama, intensitas kerusakan tidak mutlak untuk 7 rumpun contoh tersebut adalah titik-titik. A. Ringan, B. Sedang, C. Menengah, D. Berat, atau E. Puso. Ya, ini merupakan soal hitung-hitungan ini ya. Rumus pengukuran kerusakan tidak mutlak itu adalah yang ini dia. I sama dengan sigma dari Ni kali Vi per N kali Z dikali 100% ya. Kalau untuk I itu adalah intensitas serangan dalam persen. Kalau Ni itu jumlah tanaman pada bagian tanaman contoh dengan skala kerusakan Vi. Kalau Vi itu sama dengan nilai skala kerusakan contoh ke I. Kalau N itu jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh yang diamati, sedangkan untuk Z itu nilai skala kerusakan tertinggi ya. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Langsung saja kita cari ya. Intensitas serangan atau I itu sama dengan Ni dikali Vi. Vi ini kan nilai skala kerusakan contoh. Jadi kita ambil dulu yang paling rendah skala kerusakannya, yaitu misalnya 1. Kalau 1 itu berapa jumlahnya? N-nya. Berarti yang ini sama yang ini, berarti 2. Berarti 2 dikali 1. Kemudian skala kerusakan yang di atasnya lagi, angka 3 ya. Berarti angka 3 itu ada 2 juga, berarti ditambah 2 kali 3. Kemudian skala kerusakan selanjutnya, angka 5. Berarti 1 dikali 5. Lalu skala kerusakan 7 itu ada 1, berarti dia ditambah 1 kali 7. Kemudian skala kerusakan 9 itu ada juga 1, berarti ditambah 1 kali 9 per N dikali Z. N itu adalah jumlah tanaman contoh yang dia mati, berarti
jumlahnya itu ada 7, sedangkan Z-nya itu nilai skala kerusakan tertinggi. Di sini ada angka 9, berarti 7 dikali 9. Kemudian dikali 100%. Jangan lupa 100%-nya ya. Ini sama dengan, sudah saya kali-kalikan dan bagi-bagikan supaya cepat, itu 0,4603 dikali 100%, berarti dia 46,03% ya. Kemudian kita ke tabel kategori penilaian intensitas serangan hama ya. 46,03% itu kan di atas 25%, tetapi dia di bawah 50% ya kan. Berarti dia termasuk kategori yang sedang ya. Kategori sedang ini bila tingkat serangannya itu lebih besar dari 25, tetapi dia lebih kecil atau sama dengan 50% ya. Berarti ini 46,03 ini kan diantaranya ini ya kan. Berarti kerusakan tidak mutlak untuk 7 rumpun contoh tersebut adalah yang B jawabannya, yang sedang ya. Paham ya? Nah, seperti itulah dia mencari intensitas kerusakan tidak mutlak ya. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 7. Laporan yang dibuat apabila keadaan populasi atau intensitas serangan OPT berkembang dan menyebar secara cepat, sehingga petani baik perseorangan maupun bersama-sama tidak mampu mengatasinya dan memerlukan bantuan pemerintah untuk menanggulanginya, disebut titik-titik. A. Laporan harian. B. Laporan musiman. C. Laporan eksplosif. D. Laporan peringatan dini. Atau E. Laporan khusus atau insidentil. Ya, soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja ya. Akun IG-nya itu yang ini dia, @kelas.ilmu ya. Dan ini tolong juga di follow ya, karena di sini ada banyak latihan-latihan dan soal mengenai pertanian ya, khususnya pengendali OPT ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu video pembahasan latihan soal-soal SKB CPNS khususnya pengendali OPT pada kali ini. Sempurnakanlah ikhtiar dan janganlah menjadi takabur manakala ikhtiar itu berbuah sukses, karena sukses itu adalah karunia Allah semata ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.